Ya, jadi begini, reksadana indeks itu seperti namanya ya. Jadi reksadana indeks itu adalah reksadana yang investasinya atau isi portofolionya sederhana adalah dia berinvestasi mengikuti pada indeks yang menjadi acuan atau rujukannya. Sebagai contoh, misalnya kalau reksadana indeks itu yang biasanya juga dominan ya saat ini adalah reksadana indeks ke saham seperti itu. Nah, biasanya dia akan mengikuti satu indeks tertentu, misalnya apakah LQ45 atau IDX 30 ya kan. Nah, mengikutinya adalah dengan cara sesuai dengan aturan dari POJK ya atau peraturan otoritas jasa keuangan, di mana dia 80% itu harus mengikuti konstituen dari atau daftar saham dari atau yang menyusun dari indeks tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara bobotnya atau secara alokasinya itu paling tidak berada dalam rentang 80% sampai 120% dari bobot saham yang ada dalam indeks tersebut. Nah, sehingga paling tidak pengelolaan reksadana saham yang sifatnya adalah mengikuti suatu indeks yang disebut sebagai reksadana indeks tadi, bisa dikatakan sebagai reksadana saham yang pengelolaannya pasif seperti itu. Sehingga bisa saya simpulkan adalah reksadana indeks itu reksadana yang cara manajemennya itu bersifat pasif. Agak berbeda dengan reksadana saham atau mungkin campuran atau reksadana pendapat tetap yang sifatnya aktif yang tujuan adalah mengalahkan indeks. Sementara kalau reksadana indeks ini mencoba meniru atau memimik ya, jadi menyamakan dengan bagaimana pergerakan dari indeks yang menjadi rujukannya tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, ini menarik ya. Ini sebenarnya ada nggak sih Mas Praska ketentuan khusus bagi manajer investasi memang untuk membentuk produk reksadana indeks? Apakah sama seperti reksadana saham? Ya, secara ketentuan tentu saja diatur ya dalam POJK atau peraturan otoritas jasa keuangan, di mana tadi ya seperti saya sampaikan bahwa persyaratannya adalah memang 80% itu apa tidak adalah mengikuti dari daftar konstituen atau daftar saham penyusun dari indeks tersebut yang menjadi rujukan. Tadi contohnya misalnya katakan indeksnya adalah LQ45, maka apa tidak 80% dari 45 saham itu harus dimiliki. Dan juga tadi ada aturan untuk bobotnya alokasi itu minimum 80%, maksimum adalah 110% dari bobot saham penyusun indeks tersebut. Jadi ada rentang bisa katakan naik turunnya, tetap dikasih kelonggaran, tapi tetap ada batasannya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian paling tidak manajer investasi bisa lebih fleksibel, hanya saja dia tetap harus comply pada daftar indeks yang menjadi rujukan. Sehingga itu yang membuat menurut saya ini menjadi alternatif produk investasi reksadana yang menarik buat investor. Kenapa? Karena selain reksadana saham kan fokusnya pada mengejar return untuk pertumbuhan jangka panjang ya, kan mencari mana yang terbaik. Sementara kalau reksadana indeks ini, investor bisa dikatakan sudah daripada dia mencari-cari mana sih reksadana saham yang katakan kinerja paling bagus dan sebagainya, dia bisa mencari ya sudah saya ikutin aja indeks LQ, indeks IDX 30, dia amati, oh ini kinerja indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek seperti ini performa jangka panjang ya, atau mungkin jangka menengah, ya sudah dia beli aja reksadana indeksnya yang berinvestasi di indeks tersebut, kira-kira seperti itu. Kalau saya perhatiin Anda itu selalu mention LQ45 dan IDX 30 gitu. Tapi kalau kita lihat secara year to date kita juga sorotin ya, ada reksadana indeks Sri Kehati nih yang menduduki posisi kedua bahkan. Ini kalau menurut Anda prospeknya seperti apa? Ya, jadi kalau kita memang lagi-lagi kinerja dari reksadana indeks ini mengikuti pada indeks apa yang dia pilih sebagai benchmark seperti itu ya. Jadi bahkan secara uniknya adalah reksadana indeks ini sama ETF atau Exchange Traded Fund ini sebenarnya hampir mirip ya, 11-12 cara pengelolaannya. Hanya saja bedanya ETF itu bisa ditransaksikan di bursa, diperjualbelikan seperti itu. Tapi secara basisnya adalah sama ya, mereka merefer pada indeks tertentu. Nah, kenapa tadi saya sebutkan ada IDX, ada LQ, memang itu yang menurut saya secara jumlah itu yang paling dominan dibentuk di awal. Jadi berbasis LQ, berbasis IDX. Nah, sekarang sudah berkembang ada Sri Kehati, Bisnis 27, ya kan ada Minfra, ada Provindo iGrid dan sebagainya. Nah, cuma untuk di tahun ini memang performa dari indeks Sri Kehati ini cukup bagus sekali ya, sehingga membuat otomatis reksadana indeks yang berbasis pada indeks Sri Kehati di sini kalau saya pantau tentu saja mencatat kinerja yang otomatis lebih memimpin juga ya dibanding dengan yang berbasis pada indeks saham yang lain, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini kalau misalkan kita lihat begitu ya dari kondisi pasar global saat ini, banyak ya sentimen-sentimen global dari luar. Ini kalau kita lihat sebenarnya indeks mana sih yang memang cenderung koreksi ketika suku bunga itu naik atau bahkan sebaliknya begitu? Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya semua indeks saham ya, kalau saya amati pergerakan hampir kurang lebih sama, karena memang indeks saham ini kan mereka tuh muaranya sebenarnya berada dalam IHSG, indeks harga saham gabungan, sehingga
pada saat sentimen market itu terpengaruh oleh kondisi makro ya, seperti saat suku bunga mau naik ya kan, sehingga pasar tertekan, maupun kasarannya pada saat suku bunga turun saham naik, otomatis semua saham secara agregat itu mengalami, semua pergerakan indeks yang mengalami arah yang samanya saja. Yang membedakan sini akselerasi ya, kalau saya lihat ya, memang di sepanjang year to date ini akselerasi untuk kinerja dari Serikati, saham saya katakan dari indeks Infobanks, mungkin bisnis 27 ini mencatat kinerja yang positif, hanya sementara untuk yang berbasis kayak JII ya kan, Seminfra itu atau IDX 30 di sini mencatatkan kinerja yang bisa dikatakan minus atau bahkan hanya 0, sekian, kira-kira seperti itu.